Yang biasa semua orang ada penyakitnya, tapi yang sulit, yang penyakit tapi tidak sadar sakit, itulah bahaya. Bahaya yang sudah mengalami kebahayaan tapi tidak rasa diri berada dalam kebahayaan, itulah bahaya yang paling menakutkan. Saudara-saudara, jika engkau berdosa tetapi engkau tidak sadar engkau berdosa, bagaimana engkau bisa bertobat? Jika engkau sudah mempunyai penyakit tapi tidak inisiatif engkau penyakit, bisa engkau minta pertolongan? Engkau rasa tidak perlu, karena saya tidak sakit. Justru yang tidak merasa diri sakit tetapi sungguh-sungguh sudah sakit, maka orang itu tidak ada pengharapan. Saudara, inilah perbedaan yang kita akan tegaskan. Mengapa Yesus disebut sebagai sang pembelah dunia? Yesus memberitahu kepada kita, ada orang yang berdosa tapi tidak sadar. Sebab dia tidak sadar, dia tidak pernah bertobat. Dia tidak pernah perlu merasa anugerah Tuhan. Dia pernah merasa dia berdosa, tapi dia kurang sadar, sehingga akhirnya dia kira tidak apa. Tidak apa, karena saya tidak sadar dan berdosa, maka saya tidak perlu ditolong. Karena saya tidak rasa berdosa, maka saya tidak minta pertolongan dari Tuhan. Saudara-saudara, tetapi bahagialah orang yang sadar dia berdosa. Kalau sudah sadar berdosa, sudah insiap engkau berada di kecelakaan, engkau berkata, Tuhan tolong saya, karena saya berada di dalam bahaya. Saya berada di dalam bahaya tapi tidak sadar. Berilah kesadaran kepadaku, berilah keinsiapan kepadaku. Setelah Roh Kudus memberikan keinsiapan, dia sadar dia berdosa, dia minta tolong Tuhan. Saudara-saudara, bedanya yang tidak sadar adalah mereka lalu menganggap diri selalu baik, selalu sempurna. Mereka tidak sakit. Orang yang tidak merasa diri sakit, orang yang tidak sadar diri sudah bahaya, maka di dalam bahaya, tetapi tidak mengetahui diri di dalam bahaya, itulah bahaya yang paling besar. Saudara-saudara sekalian, pada waktu permulaan COVID, orang mendadak mati. Ada orang jalan-jalan separuh, mendadak jatuh, tergeletak, lalu dilihat dia sudah tidak ada napas. Sesuai mereka dibungkus plastik, karena Delta mempunyai kekuatan menjalar cepat sekali. Dan orang-orang yang sakit Delta, Omikron, itu semua daripada COVID. Tetapi yang Omikron tidak sebahaya yang Delta. Yang Delta sangat cepat menular dan tidak lama kemudian mati. Di Surabaya ada satu keluarga yang sangat baik, sangat cinta Tuhan, tetapi dia kira boleh main-main. Waktu dia makan bersama dengan semua bebas, mendadak satu orang mulai batuk. Sudah mulai batuk, mulai sakit. Sudah mulai sakit, mulai panas. Setelah demam 3 hari pada COVID itu, akhirnya di antara 6 orang, 4 yang mati, dibungkus dengan plastik, ditaruh di dalam peti mati, lalu dikuburkan. Tidak ada satu yang sembuh. Saudara-saudara, mari kita menjadi orang yang mempunyai kesadaran, mempunyai keinsiapan, mempunyai kesadaran saya berada di dalam bahaya. Jangan sombong. Jangan kira engkau mempunyai kekuatan yang melebihi dari orang lain, kecuali anugerah Tuhan. Kalau tidak, semua di dalam bahaya yang mungkin mati. Saudara-saudara, Yesus berkata, aku bukan mencari orang benar. Apa artinya? Barang siapa yang sudah tidak benar, tetapi tidak sadar dia tidak benar, malah membangga dia baik, dia sehat, dia benar, dia tidak bersalah apa-apa, orang itu sulit bertobat. Orang itu sulit mengerti dia berada di dalam bahaya. Dan orang semacam demikian lebih cepat mati daripada orang lain.
Saudara-saudara, waktu Yesus berkata, I come, I'm not calling the righteous man, I'm calling the sinners so that they can experience the repentance. Aku memanggil orang yang berdosa supaya mereka yang sadar mereka berdosa, mereka harus bertobat, dan mereka akan mengalami keselamatan, pengampunan, dan mengalami akan penebusan Yesus Kristus. Saudara-saudara, orang yang sadar kalau dia berdosa, orang itu minta tolong dari Tuhan. Orang yang sadar kalau dia sudah bersalah, dia minta pimpinan Tuhan, pengampunan Tuhan, maka dia bisa diselamatkan. Saudara-saudara, kita lihat inilah caranya Tuhan membelahkan dunia. Tuhan membelahkan dunia, dan lihat akhirnya melalui kematian Yesus, yang akhirnya dia harus menanggung dosa manusia. Tetapi sebagian orang bukan saja tidak sadar, tidak insyaf, tidak tahu bahayanya diri, malah mereka menjadi sombong. Waktu Yesus Kristus dipaku di atas kayu salib, kita lihat salib di tengah, itu salib Yesus. Selain Yesus dipaku di tengah, masih ada dua perampok, satu di kanan, satu di kiri. Mengapa Yesus di tengah? Karena dia membelah manusia menjadi dua macam. Yang kanan semacam, yang kiri semacam. Saya mau tanya, hari itu Yesus dipaku di atas kayu salib, yang dipaku itu berapa orang semuanya? Berapa? 3. Yesus di mana? Yesus di tengah. Satu lagi di mana? Di kanan. Satu lagi di mana? Di kiri. Apakah perbedaan yang di kanan dan yang di kiri? Perbedaan satu sadar, satu tidak. Pembelahan menjadi jelas, dan Yesus Kristus melihat satu yang di kanan, satu yang kiri itu, mereka mempunyai reaksi yang sangat sekali berbeda. Yang satu berkata, hei, engkau sama-sama dengan saya, engkau dipaku di atas kayu salib, engkau tak bisa menolong diri, engkau bagaimana bisa menolong saya? Yang mengatakan kalimat ini adalah orang yang tidak sadar dia adalah orang berdosa. Maka dia sambil dipaku di atas kayu salib, sambil sombong, dia menganggap diri tidak apa-apa, dia anggap diri tidak berbuat dosa, dia menjadi menghina Yesus Kristus. Dan dia berkata, jikalau engkau bisa menyelamatkan sendiri, turun dari salib, turun dari Golgota, lalu tolong saya. Saya mau tanya, dia minta Yesus turun dari salib. Saudara-saudara, Yesus mau turun dari salib. Kalau dia mau, bisa tidak? Bisa tidak? Kalau Yesus mau turun, gampang, dia langsung lepaskan tangannya, dia turun. Tapi dia tidak rela. Dia lebih suka dimatikan sampai dibunuh di salib. Dia tidak turun. Karena apa? Dia rela mati untuk mengganti kita. Sudah, diam aja. Sudah, tenang. Mengganti kita, dan dia tidak membela diri. Yesus Kristus di atas kayu salib, dia diam-diam menerima sengsara. Dia diam-diam menerima pengejekan, pengolok-olokan, dan fitnahan, umpatan. Dia diam-diam terima. Hei, jikalau engkau Mesias, jikalau engkau Tuhan, turun dari salib. Yesus diam. Yesus menderita. Yesus menanggung kesengsaraan, penderitaan, penghinaan. Dia tidak reaksi. Dia tidak bicara satu kalimat untuk melawan. Dia tenang-tenang di situ. Dan waktu itu, saudara-saudara, perampok yang menghina Yesus, dia menjadi bangga. Jikalau engkau tidak bisa menolong diri,
Engkau bagaimana bisa menolong saya kalau engkau di atas kayu salib sama-sama mati seperti saya? Apa keistimewaan? Maka dia menjadi orang yang sombong karena dia tidak sadar dia berdosa. Dia tidak insyaf, dia di dalam bahaya. Dia tidak sadar dia perlu pertolongan dari Yesus Kristus. Tolong, kalau engkau bisa menyelamatkan diri, saya baru percaya engkau bisa menyelamatkan saya. Yesus Kristus diam, dia tidak bicara, tidak berdebat, tidak membela diri, biar diejek oleh orang lain. Inilah juru selamat yang paling ajaib. Dialah juru selamat yang rela diumpat, rela difitnah, rela dibunuh, rela diketawai, dan rela dibenci oleh orang lain. Dia tidak debat, dia terus tenang saja. Waktu itu seorang perampok yang lain yang sudah dibelah menjadi berbeda-beda. Perampok itu mengatakan, "Hei, jangan mengatakan kalimat itu. Tahu tidak, engkau hari ini mati adalah seharusnya. Engkau hari ini dipaku adalah seharusnya mati. Karena engkau memang berdosa. Seperti saya berdosa. Orang berdosa seharusnya mati. Tetapi heran, engkau sudah berdosa. Engkau sudah merampok. Engkau sudah mencuri, engkau sudah memperkosa perempuan, engkau masih berani menghina, mengejek Tuhan Yesus. Kurang ajar seperti ini. Mengapa engkau berbicara brutal seperti ini? Tidak tahukah engkau seharusnya dibunuh? Tidak tahukah engkau seharusnya diejek, dibenci, dibunuh? Karena engkau adalah orang berdosa. Yang satu sadar, yang satu tidak. Yang tidak mengecewakan, yang tidak itu berani menghina, berani melawan Yesus Kristus. Tetapi yang sadar, merasa saya sepatutnya mati, saya sepatutnya dibunuh di atas kayu salib. Tetapi engkau tidak sadar. Lalu orang itu dengan rendah hati, dengan kesadaran sama Yesus, perwujudan keselamatan yang sungguh-sungguh. Aku bukan sedang mengingat engkau, aku bukan sedang tidak lupa engkau, aku mengampuni engkau, dan aku memberikan hidangan kabar. Engkau menerima engkau sama-sama dengan engkau duduk di hadapan Tuhan Allah. Saudara-saudara, siapakah yang mempunyai hak yang sebesar seperti ini? Siapakah yang mempunyai kesempatan anugerah sebesar seperti ini? Hanya malaikat yang memberikan izin kepada perampok ini boleh bersama-sama duduk di hadapan Tuhan, di hadapan Bapa dengan Yesus Kristus. Saudara-saudara, perampok yang harus dibunuh, perampok yang harus dimasukkan ke dalam neraka, Tuhan bukan saja mengampuni dia, Tuhan menebus dia. Tuhan memberikan sesuatu pengampunan dosa, penebusan hidup, dan memberikan dia sesuatu jaminan keselamatan yang tidak berhenti. Yesus telah membelahkan manusia menjadi dua macam. Semacam menjadi orang berdosa yang akhirnya tidak dihukum, malah diingat dan diberikan hidangan oleh Allah Bapa. Yang semacam membiarkan dia sombong, tidak mau bertobat, dan memaki-maki Yesus sampai mati dibawa ke dalam neraka. Inilah pembelahan dunia. Inilah Yesus, pembelah dunia. Christ, the divider of the human being. Christ, the divider of the world. Dunia dibelah menjadi dua macam. Saudara-saudara, saya mau tanya, apakah engkau adalah macam perampok yang sombong, yang menghina, yang menghujat, dan tidak mau bertobat, akhirnya engkau dibuang oleh Tuhan? Ataukah engkau menjadi perampok yang sadar, yang insyaf bahwa engkau adalah orang tidak layak, engkau adalah orang yang harus dibunuh, harus mati, harus binasa,
tapi engkau minta pengampunan dari Tuhan. Saudara-saudara, hanya dua macam orang. Semacam yang sombong, membenar diri, dan akhirnya dibuang oleh Tuhan. Tuhan tidak memberikan pengampunan kepada dia. Tuhan tidak memberikan penebusan kepada dia. Tuhan tidak memberikan kelonggaran kepada dia. Dia dibiarkan Tuhan mati dan tidak pernah bertobat. Saudara-saudara, seperti Yudas, akhirnya dia tidak pernah bertobat. Seperti Yudas, akhirnya dibuang Tuhan untuk selama-lamanya, dan dia tidak ada kesempatan untuk menerima pengampunan dosa dari Tuhan. Tetapi semacam yang lain, Tuhan mengasihani dia. Tuhan berkata, jikalau engkau mengaku dosamu, maka Allah itu setia dan adil, sehingga dia mengampuni dosa dan dia membersihkan kita dari segala kejahatan. Engkau boleh diberikan pembersihan, engkau diberikan pengampunan, engkau diberikan penebusan, dosamu diampuni, dan engkau boleh masuk ke dalam kerajaan surga. Saudara, dengar kalimat di bawah ini. Waktu Yesus mati di atas kayu salib, waktu Yesus mengalirkan darah, saat dia mengalirkan darah menebus orang berdosa, saya mau tanya, siapakah orang pertama yang diterima di surga? Bukan Maria, bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Andreas. Orang pertama yang diterima oleh Yesus Kristus dan dibawa masuk ke surga adalah perampok yang paling jahat. Tuhan tidak membuang orang berdosa. Tuhan tidak membiarkan manusia tidak ada pengharapan. Tuhan bilang, meskipun dosamu begitu besar, meskipun engkau begitu jahat, begitu brutal, begitu kurang ajar, engkau memperkosa, engkau mencuri, engkau merampok, engkau membunuh, engkau berbuat segala macam kejahatan, tapi itu soal kecil, karena aku datang menebus orang berdosa. Saudara-saudara, hari itu Yesus jam 3 mati, jam 5 kedua perampok ini mati. Kedua perampok ini nasibnya sama, sama-sama berdosa, sama-sama ditangkap, sama-sama dimasukkan penjara, sama-sama diadili oleh Pilatus, sama-sama divonis harus dipaku di atas kayu salib. Tetapi kedua perampok ini dibelah oleh Tuhan menjadi satu selamat, satu tidak selamat. Karena apa? Yesus ada sang pembelah dunia yang tidak memandang dulu siapa yang menganggap diri baik, orang itu tidak bisa diselamatkan. Siapa yang menganggap diri cukup benar, orang itu tidak dipanggil oleh Tuhan. I come not to call the righteous to repent. Aku datang memanggil bukan orang benar, aku datang memanggil orang berdosa untuk bertobat. Saudara-saudara, hari itu Yesus sudah mati, darahnya campur air keluar dari lembungnya dan ditusuk, dia tidak bergerak karena dia sudah meninggal dunia. Tetapi pada waktu orang-orang yang datang di hadapan perampok coba-coba melihat, mereka masih hidup tidak, mereka masih napas, mereka masih hidup. Lalu mereka kira tidak bisa, karena hari ini harus tidak ada orang boleh berhenti di atas kayu salib. Hari ini akan melewati hari Sabat, dan hari Sabat tidak ada orang yang boleh masih hidup di atas kayu salib. Maka tentara dari Romawi, mereka mengambil pisau, langsung penggal kepala, penggal kedua kaki dari para perampok. Waktu kedua kakinya dipegang dengan pisau yang besar, kakinya patah. Mereka teriak dengan suara keras sekali, lalu darah berlumuran seperti air terjun. Mereka mati dengan kesakitan yang luar biasa. Sesudah dua perampok ini mati, satu masuk neraka, tapi yang satu pernah berkata, ya Yesus, ampunilah saya, ingatlah saya waktu engkau mati, waktu engkau kembali dengan kerajaan, jangan melupakan saya. Yesus berkata, dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu,
hari ini juga saya beserta dengan engkau berhidangan di dalam kerajaan Allah. Saudara bisa bayangkan waktu Yesus main ke surga, malaikat melihat yang pulang ke surga ini Yesus yang pernah lahir di Palembang, yang pernah lahir di Palungan, yang pernah hidup sengsara di Bethlehem, pernah hidup di tengah-tengah binatang, dan sekarang dia pulang menggendong seorang perampok naik ke dalam surga. Perampok itu dua kakinya sudah putus. Inilah tanda keselamatan. Satu tanda yang tubuhnya dirusakkan, jiwanya diselamatkan. Saudara-saudara, yang satu dipenggal dua kakinya dan dia mati masuk neraka, tidak ada keselamatan. Yang satu dipenggal kepalanya, darah turun dan dia akhirnya kekeringan darah. Dia harus melepaskan nafas terakhir. Setelah mati, Yesus gendong dia, bawa dia yang tidak ada kaki masuk ke dalam kerajaan surga. Dan malaikat-malaikat semua melihat, dan malaikat-malaikat semua menyambut, membuka pintu surga, membiarkan dia masuk. Saudara-saudara, di dalam sejarah, orang pertama yang masuk surga, orang pertama yang dibawa oleh Yesus, bukan Petrus, bukan Paulus, bukan Yakobus, bukan Yohanes. Yang pertama masuk justru adalah orang berdosa yang paling jahat, perampok. Apa artinya? Berarti Tuhan bisa menolong orang paling jahat. Tuhan bisa mengampuni dosa orang paling besar. Jangan kira engkau akan dibuang oleh Tuhan. Jangan kira engkau tidak ada pengharapan. Meskipun engkau pernah mencuri, engkau pernah berjudi, engkau pernah berzina, mungkin engkau pernah berkosa, mungkin engkau pernah berbuat dosa yang banyak. Tapi Tuhan berkata, dosa apapun, tidak ada satu orang yang saya tidak bisa menyelamatkan. Dosa siapapun, tidak ada seorang yang saya tidak bisa mengampuni dosa. Itu sebab orang-orang Farisi, orang-orang agama, orang-orang imam, orang-orang yang menjadi orang-orang besar di dalam zaman Yesus, semua belum diselamatkan. Yang diselamatkan adalah perampok yang diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, pembelahan dari Yesus Kristus telah membereskan kesulitan dunia. Pembelahan dari Yesus Kristus telah menghentikan ketidak ada pengharapan daripada manusia. Barang siapa yang berdosa, entah dosamu berapa besar, entah catatanmu berapa jahat, entah teguran hatimu berapa menakutkan, Tuhan Yesus berkata, all your sins can be forgiven. I can cleanse you, I can forgive you, I can give you new life if you believe in me. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, barang siapa yang minta pengampunan dari Tuhan, barang siapa yang rendah hati, dan barang siapa yang merasa diri berdosa, yang insyaf, yang sadar dia perlu Yesus Kristus, silakan datang kepada Tuhan. Silakan mengaku dosa. Silakan dengan jujur dan dengan sungguh-sungguh mutlak minta pengampunan dari Tuhan, dengan tangisan, dengan kesedihan, dengan penyesalan. Minta Tuhan mengampuni dosa. Saya mau tanya, maukah saudara minta pengampunan dari Tuhan? Maukah engkau jujur minta pertobatan dari Tuhan? Jikalau saudara tidak jujur, main-main dengan Tuhan, engkau tidak pernah sungguh-sungguh mengaku dosa, tidak pernah sungguh-sungguh minta pengampunan dari Tuhan, Tuhan akan biarkan engkau binasa seperti perampok yang sombong dan tidak bertobat. Tetapi jikalau engkau sungguh-sungguh jujur, jika engkau sungguh-sungguh rela, sungguh-sungguh sadar engkau berdosa, dan engkau dengan air mata, dengan pengeluhan, dengan penyesalan yang sejati bertobat,
mengaku dirimu orang berdosa. Tuhan berkata, barang siapa mengakui dosa dia sendiri, maka Allah itu setia, Allah itu adil. Dia mengampuni semua dosa dan membersihkan segala kejahatan dari manusia ini. Engkau akan dipilih, engkau akan diampuni, dan engkau akan mendapatkan keselamatan yang sejati, penebusan yang tulen. Engkau akan mendapatkan pembersihan dari darah Yesus yang tidak bercacat celah. Jadikan engkau sungguh diampuni dan sungguh bertobat dan sungguh-sungguh menjadi orang yang baru. Karena Yesus tidak membuang kita. Yesus mencintai kita. Dia telah membelahkan dunia menjadi dua. Dia membelahkan manusia menjadi dua macam. Barang siapa yang anggap diri baik, maka diri benar, tidak ada pengharapan. Barang siapa yang merendahkan diri, merasa diri harus mati, harus binasa, Tuhan berkata, aku mencintai engkau, aku menebus dosamu, aku memberi hidup yang baru kepada engkau. Saudara, maukah engkau hari ini buka hati minta Yesus masuk ke dalam jiwamu? Mau tidak, saudara? Hari ini engkau mau tidak dengan jujur dan dengan rendah hati, dengan keterbukaan dan dengan sedih minta pengampunan dari Tuhan? Jika engkau mau, Yesus berkata, ada kuasa di dalam darah. Barang siapa yang bertobat, dia akan diampuni, dia akan diberikan hidup yang baru. Barang siapa yang sungguh-sungguh sadar dosa, tidak ada penghakiman, tidak ada hukuman, karena Yesus telah mempersiapkan pengampunan untuk orang yang datang kepada Dia. Bukan karena engkau baik, engkau tidak baik, saya tidak baik, kita semua orang berdosa, kita semua harus mati, kita harus binasa. Tapi cinta Tuhan begitu besar, kuasa Tuhan begitu ajaib, Dia akan membebas kita dan berdosa. Saya akan berhenti khotbah saya di sini. Yesus yang membelah dunia menjadi dua, Yesus yang memisahkan manusia menjadi dua kelompok, hari ini Dia ada di tengah kita. Yesus Kristus hari ini sedang membelahkan engkau, dan Dia mau lihat siapa yang jujur, rendah hati, sejati, sungguh-sungguh bertobat. Pengampunan akan diberi, penghapusan dosa akan dialami engkau, dan hidup baru diberikan Tuhan. Siapa yang berkata, Tuhan, saya berterima kasih, hari ini saya jadi jelas, hari ini saya sadar, saya orang berdosa, saya perlu Tuhan Yesus, saya mau bertobat, minta pengampunan dari Tuhan. Maukah saudara? Maukah saudara? Barang siapa yang sungguh-sungguh mau rendah hati, sungguh-sungguh mau jujur, sungguh-sungguh mau sadar engkau berdosa, dan engkau minta pengampunan Tuhan, sekarang juga jawab saya. Yang mau jujur, mau rendah hati, yang mau sungguh-sungguh minta pengampunan Tuhan, dipersilakan yang hormat. Angkat tangan saudara, berkata saya mau. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Siapa lagi berkata saya juga minta pengampunan dari Tuhan? Angkat tangan di hadapan Tuhan. Siapa lagi? Puji Tuhan. Barang siapa yang sungguh-sungguh jujur, sungguh-sungguh rendah hati, sungguh-sungguh minta Tuhan ampuni dosa. Sekarang mari kita berdiri di hadapan Tuhan. Yang sudah angkat tangan berdiri, minta pengampunan dari Tuhan. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surgaku, terima kasih. Saudara-saudara, jikalau engkau sungguh-sungguh jelas khotbah ini, sungguh-sungguh sadar engkau perlu jujur dan rendah hati mengaku dosa,
maka keselamatan tidak tinggalkan engkau. Keselamatan tidak tersembunyi dari engkau. Keselamatan akan tiba kepada engkau malam ini juga. Jika malam ini engkau sadar engkau boleh diselamatkan, engkau bersyukur kepada Tuhan, maka engkau, saya harap, yang sungguh-sungguh satu, yang sadar perlu jujur, yang sadar perlu rendah hati, silakan tinggalkan tempat masing-masing, maju ke depan, berdoa bersama dengan saya. Yang dari atas turun, dari belakang ke depan, dari pinggir kumpul di tengah. Mari kita menyanyi sekali lagi. Barang siapa berkata, Tuhan, saya mau menerima Yesus sebagai juru selamat, saya mau bertobat kembali kepada Tuhan, silakan tinggalkan tempat, maju ke depan. Kita kumpul di depan berdoa bersama-sama. Bapa, terima kasih. Maju ke depan. Bapa, terima kasih. Yang mau turun dari atas sekarang turun. Mari kita. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Siapa lagi yang dari atas mau turun? Sekarang turun. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Jangan tunggu, sekarang maju ke depan, berkumpul di depan. Kita dengan jujur, kita dengan rendah hati, sadar dan minta pengampunan dari Tuhan. Tidak menyanyi dua kali lagi, tidak lagi panggil. Siapa yang mau sekarang turun ke bawah? Bapa terima kasih. Lebih padat lagi. Bapa terima. Silakan tekan lagi. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Barang siapa yang masih ingin berdoa, yang ingin kumpul di depan, silakan dengan rendah hati dan dengan sungguh-sungguh hati lega, hati sejati, hati motivasi, jujur minta pengampunan Tuhan. Sekarang kita menyanyi satu kali terakhir. Sesuai itu panggilan diberhentikan. Tidak ada lagi panggilan untuk pertobatan. Kita menyanyi sekali lagi. Bapa terima kasih. Siapa lagi sekarang segera maju ke depan. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Piano main sekali, kita semua tenang di hadapan Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Panggilan segera berhenti di sini. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Banyak yang sadar, banyak yang rasa digerakkan Tuhan, rasa diinsyafkan oleh Roh Kudus, rasa engkau sudah sadar engkau perlu Tuhan Yesus. Mari kita untuk kepala, kita masuk dalam doa. Satu kalimat demi satu kalimat, ikut saya berdoa di hadapan Tuhan. Semua ikut. Bapa di dalam surga, saya berterima kasih pada Natal tahun ini Tuhan memberikan judul khotbah yang sangat ajaib,
Kristus sang pembelah dunia. Ke dalam kota Kupang ini, saudara-saudara, saat kami semua di hadapan Tuhan, kami sadar, kami insyaf, kami adalah orang berdosa. Kami memerlukan cinta Tuhan untuk mengampuni dosa dan memberikan hidup baru kepada kami. Tuhan, dengarlah doa saya. Tuhan, ampunilah dosa saya. Tuhan, sadarkan jiwa saya. Mulai hari ini, saya mau mengikut Tuhan. Saya mau dengan jujur dan rendah hati mengaku segala dosa di hadapan Tuhan. Terimalah saya, ampunilah saya, perbaruilah saya. Dalam nama Yesus Kristus, saya sudah berdoa. Amin. Mari kita tetap berdiri. Saya minta Pendeta Sucipto Sumeno dan juga daripada Bapak Vikaris, saya minta Pendeta Tangkar dan Pendeta Sucipto, dua orang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur ya Tuhan, kalau saat ini kami boleh disadarkan ketika Kristus hadir di tengah dunia ini. Kristus hadir membelah dunia ini. Ada mereka yang sudah berbuat dosa tetapi tidak pernah sadar, merasa diri baik, merasa diri benar, bahkan dengan begitu beraninya memakukan anakmu yang tunggal di kayu salib. Tapi sebaliknya, Tuhan, Kau juga bekerja. Ada orang-orang, bahkan penjahat, begitu keji, yang sampai divonis mati di kayu salib, pada akhirnya boleh sadar. Tuhan, sadarkan kami bahwa kami adalah manusia berdosa. Bukan berdosa saja kepada manusia lain, bukan sekedar kami jahat terhadap orang-orang, tetapi kami memberontak kepada Engkau Tuhan, Allah kami yang hidup. Kami berbuat begitu menyedihkan, kami begitu jahat. Tuhan, ampuni kami. Kau melihat setiap seruan doa kami. Kau melihat kami yang berdiri di hadapan. Tuhan, teguhkan kami supaya kami boleh mendapatkan pengampunan. Kami mau hidup kami diperbaharui di dalam Engkau. Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang hari ini berdiri di hadapan. Inilah anak-anak-Mu yang mau mengaku dosa kami. Dan kami mohon kiranya Tuhan mengampuni kami. Tuhan boleh membawa kami masuk ke Firdaus bersama dengan Kau. Terima kasih ya Tuhan. Kiranya roh Tuhan terus menyertai kami. Roh-Mu yang kudus boleh menguduskan kami, sehingga kehidupan kami ke depan boleh berubah dari kehidupan kami yang lalu. Kehidupan kami boleh dibentuk, dan kiranya roh kebenaran boleh membawa kami masuk ke kedalaman firman. Bukan hidup menurut hidup dunia yang berdosa, tapi hidup menurut kebenaran firman. Tolonglah ya Tuhan, pimpinlah setiap anak-anak-Mu ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kebenaran yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapa Surgawi, kami naikkan syukur karena Injil yang sejati malam ini sudah diberitakan oleh hamba-Mu yang setia, Pendeta Dr. Stephen Tong. Kami ya Tuhan penuh rasa syukur dan terharu karena Engkau bekerja di antara kami dengan ajaib. Karena kota ini ya Tuhan memerlukan pertobatan yang sejati, dan pertobatan yang sejati itu datang dari Kristus, Sang Pembelah dunia, yang sudah kami dengar firman-Nya pada malam hari ini. Kiranya ya Tuhan, kami yang sudah maju ke depan itu benar-benar dipelihara di dalam anugerah-Mu, di dalam naungan Allah Roh Kudus yang mengingatkan kami akan kebenaran kitab suci sebagai sumber dan dasar kami bertumbuh. Tuhan, terima kasih kota Kupang Engkau kasihi malam hari ini, di mana sekali lagi kebenaran kekal dari surga Tuhan nyatakan. Terima kasih Tuhan,
kami penuh rasa syukur atas ini semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Firman yang hidup, Allah yang telah menjadi manusia, kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Amin. Semua bilang puji Tuhan. Amin. Saudara-saudara, saya bukan anak muda lagi. Saya sudah pernah pertama kali ke Kupang umur 31. Tahun itu tahun 1971. Bulan 6 saya datang di Kupang. Saya khotbah di gereja-gereja daripada Paulus, daripada Kupang, daripada Koinonia dan yang lain-lain. Saya keliling di sini 1 minggu, baru saya kembali ke Jawa. Dari tahun 1971 sampai sekarang sudah 51 tahun. Saya tidak pernah datang ke Kupang main-main. Saya datang ke Kupang, saya beritakan Injil yang sejati untuk orang-orang di Kupang sampai hari ini. Amin. Saya tahu banyak orang Kupang tidak beres. Ada yang korupsi, ada yang penipu, ada yang tidak jujur. Tapi saya kasih tahu sekali lagi, Sang Kristus mau mengampuni segala dosa kita. Amin. Sang Kristus mau memperbarui hidup kita. Amin. Sang Kristus membangunkan orang yang di Kupang menjadi laskar Kristus yang hidup. Amin. Saudara-saudara, saya harap dari Kupang ada kebangunan yang sejati, ada orang Kristen yang sungguh-sungguh berani, yang berjuang, yang berkorban memuliakan nama Tuhan. Kota ini, pulau ini sedang diincar oleh Islam supaya merubah menjadi negara Islam, menjadi kota Islam, menjadi provinsi Islam. Saudara mau membiarkan mereka menang, mempermalukan Tuhan? Mau tidak? Atau mau berjuang untuk kembalikan iman Kristen yang sejati? Mau tidak? Saya kasih tahu, saya sudah beli sebidang tanah. Tahun lalu saya datang. Hari kedua saya pulang. Sebelum pulang saya melihat tanah. Akhirnya saya sudah pulang ganti 3-4 kali. Sekarang saya sudah beli sebidang tanah dengan uang 4 miliar. Bukan untuk saya, untuk Kupang. Saya sudah tua. Saya umur 82. Saya tidak perlu tanah di sini. Tapi sudah beli itu untuk Kupang. Tetapi tanah itu besok saya desain sendiri. Akan membangun sebuah gereja. Bisa mengisi 1.300 orang. Amin. Dan uang yang sudah dipakai sudah 4 miliar lebih. Yang masih perlu dipakai 40 miliar. Saya tidak tahu uang dari mana. Tapi saya kalau bisa setelah mati tinggalkan sebuah gereja besar di Kupang, itu menjadi berkat bagi Anda semua. Amin. Saudara-saudara, saya tidak mau sembarangan bangun. Saya mau bangun dengan sangat indah, desain yang paling cantik, gereja yang bisa isi lebih 1.000 orang di kota Kupang, menjadi sebuah peninggalan pelayanan Stephen Tong setengah abad di sini. Lebih setengah tahun, lebih setengah abad, 51 tahun saya pernah datang ke Kupang. Lalu setelah saya ke surga, saya meninggalkan sebuah gereja. Kapan gereja itu jadi dibangun saya tidak tahu, karena saya masih perlu uang lebih 40 M. Saya tidak ada uang, tapi saya kasih uang tanah, beli dulu 4.000 juta, sudah dibayar, sudah jadi. Lalu saya minta orang Kupang berusaha, kumpulkan uang, kumpulkan hartamu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Saudara-saudara, jangan kecewa, jangan putus asa, karena Tuhan sanggup bekerja di dalam tempat yang paling sulit. Nama Dia akan dimuliakan. Besok anak-anak cucumu boleh menikmati gereja yang indah,
Dan ingat, itu gereja didesain oleh Stephen Tong sendiri, dipakai untuk Kupang, diberikan untuk orang Kristen di Kupang, bukan untuk saya. Karena saya berapa tahun lagi meninggal dunia, saya tidak menikmati, saya akan mati. Tapi gereja itu akan menjadi satu tanda ada hamba Tuhan yang namanya Stephen Tong bekerja berat setiap kali datang, pakai itu Stadion Merdeka, pakai tempat lapangan, pakai keringat, pakai kekuatan yang keras, pakai suara yang hampir setiap kali barau untuk membuat kebaktian, memberikan firman yang hidup untuk kota Kupang. Saya percaya khotbah-khotbah yang pernah saya lakukan di Kupang lebih daripada paling sedikit 50 kali, termasuk yang di Kupang, yang di gereja-gereja, dan juga yang di Soe. Dan saudara-saudara, di Kupang pernah 8.000, di Soe pernah 11.000 orang ikut kebaktian saya dalam satu malam. Ini semua bukan karena saya pintar, bukan karena saya hebat, karena Tuhan Maha Kuasa. Amin. Sehingga Tuhan akan bangkitkan banyak anak Kupang yang terbaik. Tuhan akan bangkitkan banyak pemuda-pemudi Kupang yang paling gigih, yang paling beriman, yang paling sungguh-sungguh mencintai Tuhan, untuk merombak seluruh kebudayaan kekristenan di Kupang. Amin. Dan biarlah anak-anak Kupang, orang-orang yang berada di Kupang, akan dikirim Tuhan ke seluruh Indonesia menjadi laskar Kristus, menjadi hamba Tuhan yang menggempakan seluruh Indonesia untuk kemuliaan Tuhan. Saya akan mati. Berapa tahun lagi engkau dengan Stephen Tong meninggal dunia, jangan menjadi lesu, jangan menjadi kecewa, karena saya tidak mati, saya akan hidup terus di dalam surga. Amin. Dan sesuai itu, anak-anak Kupang akan bangkit berdiri, beriman, berjuang, berkarya untuk Kristus. Dan melalui engkau yang bersaksi mengabari Injil, banyak orang Indonesia akan menjadi orang Kristen, banyak orang Islam akan menjadi orang kenal Yesus Kristus, karena Tuhan sanggup mengerjakan mujizat. Amin. Dan sesuai gereja itu pelan-pelan akan diisi oleh orang yang beriman. Saya akan kirim pendeta yang baik datang ke sini untuk memimpin, sehingga gereja yang akan saya bangun menjadi tempat pengisian firman Tuhan yang hidup, berkuasa, dan menjadi firman Tuhan yang menguatkan iman orang Kristen. Tuhan memimpin kita masing-masing. Sekarang kita akan sama-sama menyanyi puji Tuhan, haleluya. Lalu semua kembali ke tempat masing-masing, kita akan menjalankan acara yang lain. Mari kita menyanyi. Semua menyanyi, ada kuasa dalam tangannya. 1, 2, 3. Ada kuasa dalam tangannya, ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Kembali ke tempat duduk masing-masing, kita akan melangsungkan persembahan. Semua menyanyi, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam anak domba Allah. Menyanyi keras lagi sekali, ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba Allah. Sekali lagi, ada kuasa dalam tangannya, darah domba Allah. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah. Sekarang kita menyanyi pujian
dan memberikan persembahan, kumpulkan uang untuk pekerjaan Tuhan. Dan saudara-saudara, saya minta Pendeta Susito Subeno memimpin kita. Selanjutnya diteruskan dengan satu candlelight service, yaitu kita akan merayakan Natal dengan memasang lilin di hadapan Tuhan. Sekarang Pendeta Susito Subeno akan memimpin kita nyanyi lalu memberi persembahan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama bersyukur pada Tuhan. Kita akan mengumpulkan persembahan syukur kita, dan bersama itu kita akan menaikkan pujian nomor yang ke-6. Nomor yang ke-6 yang ada di kertas saudara. Kau tinggalkan tahta mulia untuk datang ke tengah dunia ini, menebus manusia, menyelamatkan kita yang berdosa. Biarlah ini boleh menjadi pujian kita bersama sambil kita bersyukur dengan persembahan syukur kita. Musik menyanyikan. Bait yang ketiga bersama-sama. Baik pertama, Pendeta Rudi Gunawan untuk memimpin doa persembahan. Mohon Pendeta Rudi Gunawan, apakah ada? Bapa di surga, kami bersyukur atas anugerah-Mu membawa kami berkumpul dengan firman, dengan panggilan, dengan kesempatan kami untuk datang lagi kepadamu, mengakui segala kekurangan dan keterbatasan kami. Ya Tuhanku Yesus, yang datang melalui palungan, menggenapkan segala rencana Allah Bapa di dalam hidup kami.
Tolonglah malam ini, terimalah persembahan kami, bukan saja persembahan hidup kami, melainkan tanda yang kecil yang dapat dilihat dan kami berikan, dan kami mulai berikan kembali kepada Tuhan menjadi persembahan yang tiada henti dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan atas firman dan kesempatan kami mendengarkan firman serta memberikan persembahan ini. Terimalah doa dan persembahan kami dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Terima kasih Pendeta Rudi. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan melangsungkan acara candlelight service atau penyalaan lilin. Saudara, acara ini bukan acara yang sekedar rutin kita lakukan setiap Natal, di mana kita menyalakan lilin, kemudian meniupnya dan kita anggap selesai begitu saja. Saudara, kita tadi sudah mendengar Pendeta Dr. Stephen Tong melayani di kota ini sudah 51 tahun, setiap kali datang ke sini, dan beliau sudah sangat tua. Saya sangat bersyukur hari ini beliau masih bisa berkhotbah dengan begitu kuat, dengan begitu keras, sepanjang hampir 1 jam tadi, atau 1 jam lebih. Saudara, di usia 82 tahun, tentu tidak muda lagi. Dan perlu dipertanyakan adalah apakah terang yang Tuhan sudah berikan kepada kota Kupang melalui Pendeta Dr. Stephen Tong boleh menyala di kota ini, di hati setiap kita, di dalam kehidupan kita. Saudara, pada hari ini kita melaksanakan candlelight service dilandaskan kepada Yohanes pasal yang pertama. Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai yang ke-9. Saya akan membacakan ayat ini, Yohanes 1 ayat 1 sampai yang ke-9. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu apapun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Dia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Dia bukan terang itu, tetapi dia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang, sedang datang ke dalam dunia. Kristus adalah sang terang. Yohanes bukan terang, kita bukan terang, tetapi kita harus menyaksikan terang. Inilah panggilan Tuhan kepada setiap kita. Betapa gelapnya dunia ketika dunia tidak ada lagi orang yang membawa terang. Betapa gelapnya dunia ketika terang itu tidak ada. Saudara, kita tidak bisa menggelapkan seluruh ruangan ini, tapi kalau Anda membayangkan ruangan ini gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali, betapa mengerikannya. Kita mungkin tidak bisa berdiri, kita tidak bisa keluar dari ruangan ini, karena kita berdiri pun akan bertabrakan dengan siapapun. Kenapa kita bisa saat ini berjalan dengan nyaman? Karena ruangan ini terang. Mengapa kita bisa saling melihat? Karena ruangan ini terang. Apakah terang bisa dikalahkan oleh kegelapan? Tidak. Tidak ada kegelapan bisa mengalahkan terang. Yang ada adalah kegelapan baru ada jika terang ini ditiadakan. Kalau terang ini dimatikan, baru kegelapan bisa eksis, bisa ada. Selama ada terang, tidak ada kegelapan bisa menguasai. Saudara, saya harap di seluruh wilayah Kupang ini, anak-anak Tuhan membawa terang. Hari ini kita akan diwakilkan oleh beberapa orang yang saya harapkan kita bersama-sama boleh merasakan terwakili oleh rekan-rekan kita, bapak-bapak dan ibu-ibu yang mewakili setiap kita pada hari ini untuk menjadi pembawa terang di tengah-tengah kita. Allah adalah sumber terang. Maka saya mengundang untuk beberapa bapak dan ibu untuk boleh naik ke atas panggung, menyalakan lilin, mewakili kita semua untuk menjadi terang
dan kemudian akan mulai membagikan kepada setiap kita, supaya kita menularkan terang itu kepada saudara-saudara kita yang lain. Bukan sekedar lilin, tetapi hati kita. Saya mengundang untuk perwakilan dari Sinode Gereja Masih Timor, Kemit, Pendeta Hawakase. Saya mengundang untuk Pendeta Emeritus Dodi Umatan. Saya mengundang untuk Ketua Majelis Kemit Agape, Bapak Paul Dima. Saya mengundang untuk perwakilan dari Gubernur NTT, Bapak Samuel Halundaka. Saya mengundang untuk Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur, Ibu Erni Nomleni. Saya mengundang untuk Kepala Dinas Pendidikan Kota Kupang, Bapak Dumu Ujang. Mengundang wakil daripada Universitas Kristen Arta Wacana, Ibu Dina Natonis. Mengundang Rektor IAKN, Dr. Harun Y. Natonis. Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Kupang, Ibu Lisbeth Sirait. Kepala KUR Binroh Lanut Eltari, Bapak Mayor Rocky Stefanus. Apakah ada mungkin? Bapak Kapolda Nusa Tenggara Timur, Bapak Irjen Polisi Joni Asadoma, dan Kepala TLN, Bapak Robert Fanggi Dai. Para bapak dan ibu yang ada di depan, kiranya boleh menjadi wakil setiap kita, di mana terang Tuhan boleh mengalir melalui mereka, dan melalui mereka kita pun boleh menikmati terang Tuhan. Mari kita bersama-sama mengundang setiap bapak dan ibu boleh menyalakan lilin dari lilin utama, dan kita bersama-sama boleh menyanyikan lagu Malam Kudus, lagu yang ada di nomor yang kelima. Supaya tidak jatuh di tangga. Sunyi senyum nyatakan putramu ada sang gembala di gurun. Puji haleluya, lahir
Mari kita angkat tinggi-tinggi lilin kita. Lampu boleh dimatikan. Lampu mimbar boleh dimatikan. Kita melihat betapa indahnya ketika kita boleh menjadi lilin-lilin kecil yang menerangi ruangan ini. Kita bukan matahari, kita bukan bintang. Kita adalah lilin yang terus menyala, tetapi dengan itu meleleh dan berkorban. Kiranya kota Kupang boleh mendapatkan sinar, mewakili sinar yang sesungguhnya, terang yang sesungguhnya yang sedang datang ke tengah dunia, yaitu Kristus Yesus Tuhan, Sang Pembelah dunia. Biarlah kiranya banyak orang boleh disadarkan dari dosanya, keluar dari terang dan keluar dari kegelapan, dan mendapatkan terang yang ajaib. Kiranya Tuhan terus memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan boleh memakai setiap kita. Kiranya Tuhan boleh membakar hati kita untuk kita boleh menyatakan terang Tuhan di tengah-tengah dunia yang berdosa. Biarlah dengan rendah hati kita berdoa di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan menolong setiap kita. Tuhan, pakailah aku menjadi terang bagi dunia ini. Pakailah aku tidak menjadi orang yang egois, yang hanya demi diriku, tapi aku boleh bersinar bagi sekelilingku, membawa kebenaran-Mu, membawa terang. Mari kita menyanyi dengan lilin yang ada di tangan kita, untuk kita menyanyikan lagu Malam Kudus, bait yang pertama. Berdiri, kita nyanyikan kedua dan ketiga. Malam kudus, sunyi senyap, ada Sang Gembala di Bapa di surga, Engkau melihat di tangan kami lilin yang bersinar. Tuhan, biarlah di hadapan-Mu, Engkau adalah Allah yang menilik satu persatu kami. Engkau yang mengetahui isi hati kami. Kami boleh mengaku
kami sebetulnya tidak layak menjadi terang. Tapi Engkau sudah menebus kami, Tuhan. Kami mau belajar menjadi terang, membawa kebenaran firman-Mu, membawa Injil-Mu, membawa keselamatan-Mu, penebusan yang Kau berikan, supaya sebegitu banyak orang yang selama ini mungkin hidup di dalam dosa, mereka boleh menerima terang, mereka boleh mengalami sinar, dan mereka boleh tertular menjadi terang yang boleh kami bawa kepada mereka. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu di Kupang ini. Berkatilah ya Tuhan setiap umat-Mu yang setia kepadamu. Berkatilah ya Tuhan setiap anak-anak-Mu yang mau setia melayani Engkau, menyatakan kebenaran-Mu. Engkau mendidik satu persatu kami. Kiranya Tuhan di surga Engkau tinggalkan ke dunia samakan aku, tapi tak juga suruh menyeret tiada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhan, oh Yesus, tinggalkan hatiku. mohon untuk pendeta awal kasih. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu, karena bukan kebetulan Tuhan menghadirkan kami ada di sini dalam perayaan Natal bersama di tahun ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan yang luar biasa bagi kami sejak awal ibadah ini hingga kami dapat mengakhirinya. Sebentar lagi ya Tuhan, kami akan pulang dan membawa berkat lewat ibadah malam hari ini. Karena itu ya Tuhan, saat ini kami datang dengan penuh kerendahan hati kami, dan kami mohon kepadamu, kiranya Engkau berkenan memberkati kami masing-masing. Anugerah dan selamat dari Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami, pengasihan dari Allah Bapa Pencipta kami, dan di dalam kuasa Roh-Mu yang kudus, tetap tinggal dan menyertai kami sekalian, baik anak-anak, pemuda, bahkan kami orang tua, dalam seluruh tugas dan pelayanan kami, mulai dari sekarang ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat silakan duduk. Saat teduh KKR Natal Kupang 2022 kita selesaikan. Amin.